Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pencinta ilmu, berjumpa dengan saya Nur Eva Zakia. Pada video kali ini saya akan membahas materi pembelajaran inovatif dengan memanfaatkan TIK. Materi yang saya sampaikan dalam video ini itu bersumber dari Balai Pengembangan Multimedia, Pendidikan dan Kebudayaan BPMPK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mengapa perlu menggunakan TIK dalam pembelajaran? Di antara berbagai manfaat TIK, itu diantaranya yang pertama adalah pembelajaran akan lebih inovatif. Hal ini jelas dengan hadirnya teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran, itu menjadi sebuah kebaruan dalam proses pembelajaran sehingga akan menarik bagi siswa. Selanjutnya, pembelajaran akan lebih efektif karena adanya bantuan audio dan visual. Dan pemanfaatan sumber-sumber pembelajaran, misalkan software MATLAB, SPSS, GeoGebra, dan lain-lainnya, itu akan menunjang pembelajarannya tidak menjenuhkan bagi siswa. Dan TIK pun akan mendorong guru untuk semakin kreatif dalam mendesain pembelajaran, sehingga pembelajaran yang dihadirkan di kelas itu akan menarik bagi siswa. Selanjutnya, macam-macam pembelajaran inovatif yang dapat dikembangkan oleh guru. Yang pertama adalah SOLE, yang kedua adalah Flipped Learning, yang ketiga Blended Learning, yang keempat Discovery Inquiry Learning, yang kelima Project Based Learning, dan yang keenam adalah Game Based Learning. Untuk yang pertama adalah SOLE. Mungkin beberapa masih belum familiar dengan model pembelajaran SOLE. SOLE ini adalah akronim dari Self-Organized Learning Environment. Model pembelajaran SOLE ini dia menitik beratkan pada rasa keingintahuan siswa untuk belajar. Jadi dalam hal ini, kegiatan pembelajaran itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah sesi question, yaitu pertanyaan. Yang kedua adalah sesi investigasi. Dan yang ketiga adalah sesi review atau mengulas. Pada sesi yang pertama, yaitu pertanyaan, guru memberikan pertanyaan yang dapat menstimulus rasa keingintahuan siswa, sehingga nanti muncul dalam diri siswa untuk mencari informasi, untuk mencari jawaban dari rasa keingintahuannya tersebut. Selanjutnya, pada sesi investigasi, siswa akan membentuk kelompok. Dan kemudian dengan teman kelompoknya mereka akan berkolaborasi untuk mencari solusi atau jawaban dari permasalahan yang mereka temukan di bagian sesi yang pertama. Selanjutnya adalah sesi review atau mengulas. Nanti perwakilan dari setiap kelompok itu menjelaskan hasil temuannya, dan siswa yang lainnya itu dapat memberikan tanggapan terhadap jawaban dari rekannya tersebut. Selanjutnya, model yang kedua adalah Flipped Learning. Nah, ini adalah pembelajaran terbalik. Mengapa dikatakan pembelajaran terbalik? Karena biasanya kalau pembelajaran itu dimulai siswa memahami materi itu di sekolah, kemudian mereka akan mengulasnya kembali atau memperdalamnya kembali di rumah. Tapi dalam model pembelajaran Flipped Learning ini, siswa terlebih dahulu mempelajari materinya di rumah, kemudian nanti mereka di kelas itu dijadikan momen untuk mereka diskusi dengan temannya dan untuk membangun pemahaman bersama. Nah, kegiatan dengan menggunakan Flipped Learning ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah siswa belajar di rumah, yang kedua adalah diskusi, dan yang ketiga adalah kuis. Untuk tahap yang pertama, yaitu siswa belajar di rumah,
apa yang siswa lakukan di rumah itu mereka mempelajari bahan yang sudah disediakan oleh guru, baik itu berupa video pembelajaran atau bahan ajar yang lainnya. Tetapi pada tahap ini, guru memberikan kebebasan bagi siswa untuk menggunakan berbagai macam sumber belajar yang ada sehingga dapat menunjang pembelajaran mandiri di rumah. Selanjutnya tahap yang kedua adalah diskusi. Hasil siswa belajar di rumah, kemudian mereka akan membentuk kelompok yang heterogen dan selanjutnya akan terjadi diskusi dengan sesama kelompoknya untuk membahas sebuah permasalahan. Dan tahap yang terakhir adalah kuis. Nah, pada tahap ini guru memberikan tes individual yang dikerjakan oleh siswa yang tujuannya adalah untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi yang sudah mereka pelajari. Selanjutnya nanti di akhir guru akan mengulas pembahasan soal-soal yang sudah diberikan tersebut. Selanjutnya model pembelajaran blended learning. Nah, ini adalah pembelajaran kombinasi. Apa itu blended learning? Pada model pembelajaran ini itu menggabungkan atau mengkombinasikan antara tatap muka, yaitu pembelajaran konvensional seperti ceramah, diskusi, demonstrasi, itu digabungkan dengan pembelajaran online, yaitu menggunakan media atau teknologi yang lainnya, sehingga akan muncul siswa itu akan belajar mandiri dan juga akan memberikan pengalaman terhadap siswa itu sendiri. Nah, untuk pembelajaran online ini dalam blended learning ini ada beberapa macam interaksi. Yang pertama adalah interaksi antara siswa dengan kontennya. Yang kedua adalah interaksi antara siswa dengan interface. Yang ketiga, interaksi antara siswa dengan pendidik atau tutornya. Kemudian yang terakhir, interaksi antara siswa dengan siswa yang lainnya. Nah, itu untuk pembelajaran online-nya. Kemudian untuk pembelajaran tatap mukanya, nah di sini guru dengan siswa itu berada pada suatu tempat untuk belajar dan model komunikasi yang digunakannya adalah sinkronus atau langsung. Akan terjadinya interaksi antara guru dan siswa atau siswa dengan siswa. Untuk contoh penerapan model pembelajaran tersebut itu bisa dilihat pada link berikut ini beserta dengan contoh RPP-nya. Itu dia pembahasan untuk pembelajaran inovatif dengan memanfaatkan TIK. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.